Rival ASEAN ketar-ketir. Timnas B Indonesia siapkan lini serang mematikan jelang turnamen. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara tampaknya benar-benar sedang mengalami perubahan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia terus menunjukkan grafik yang menanjak. Kini, bukan hanya timnas utama yang menjadi sorotan, tetapi juga kekuatan skuad pelapis yang justru mulai menebarkan ancaman serius. Di saat negara-negara rival ASEAN berpikir bahwa fokus Indonesia akan sepenuhnya tertuju pada level kompetisi Asia, kejutan besar justru datang dari dapur persiapan Timnas B Indonesia. Rumor yang berembus dari pemusatan latihan membuat banyak pihak terkejut. Alih-alih menyiapkan skuad pelapis biasa untuk turnamen regional, Indonesia justru dikabarkan sedang membangun tim kedua dengan kualitas yang sangat kompetitif. Bahkan, sejumlah pengamat mulai berani menyebut Timnas B Indonesia saat ini sebagai skuad pelapis dengan kualitas rasa tim utama. Kabar ini tentu langsung memancing perhatian banyak negara rival di Asia Tenggara. Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Filipina disebut mulai memasang alarm kewaspadaan. Mereka sadar, jika Indonesia benar-benar berhasil membangun dua lapis kekuatan yang sama solidnya, maka dominasi sepak bola ASEAN bisa berubah drastis. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian adalah perkembangan lini serang Timnas B. Kabarnya, sektor ini menjadi fokus utama tim pelatih. Bukan tanpa alasan, lini depan adalah ujung tombak kemenangan. Tim yang memiliki serangan tajam selalu punya peluang lebih besar untuk mengontrol jalannya pertandingan. Dan dari berbagai bocoran yang beredar, Indonesia tampaknya sedang meramu lini serang yang bisa menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Lini serang baru yang bikin lawan waspada. Mengapa lini serang Timnas B Indonesia begitu menakutkan? Jawabannya ada pada komposisi pemain dan pendekatan taktik yang digunakan. Tim kepelatihan Indonesia disebut sangat cermat dalam memilih pemain. Mereka tidak hanya mencari penyerang yang cepat atau kuat, tetapi juga pemain yang mampu memahami sistem permainan modern. Dalam sepak bola saat ini, penyerang tidak cukup hanya bisa mencetak gol. Mereka harus aktif menekan lawan, membantu transisi bertahan, membuka ruang, dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Itulah yang kabarnya sedang dibangun di Timnas B. Lini serang Indonesia kali ini dirancang agar bukan hanya berbahaya saat menyerang, tetapi juga agresif ketika kehilangan bola. Strategi ini membuat lini depan menjadi lini pertahanan pertama. Ketika lawan mencoba membangun serangan dari belakang, para penyerang Indonesia akan langsung melakukan tekanan tinggi atau high pressing. Inilah yang membuat permainan Indonesia berpotensi sangat merepotkan lawan. Tim lawan tidak akan diberi banyak waktu untuk berpikir. Kesalahan kecil bisa langsung berujung petaka. Perpaduan lokal dan diaspora jadi senjata utama. Kekuatan terbesar Timnas B saat ini disebut berasal dari perpaduan unik antara pemain lokal dan diaspora. Pemain lokal membawa energi besar, kecepatan tinggi, dan determinasi luar biasa. Mereka dikenal agresif, punya semangat juang tinggi, serta berani bermain dalam tempo cepat. Sementara itu, pemain diaspora menawarkan dimensi berbeda. Mereka hadir dengan ketenangan, disiplin taktik, visi bermain yang matang, serta pengalaman dari lingkungan sepak bola yang lebih modern. Kombinasi dua elemen ini menciptakan keseimbangan yang sangat ideal. Energi dari pemain lokal berpadu dengan ketenangan pemain diaspora. Kecepatan berpadu dengan efisiensi. Agresivitas berpadu dengan kecerdasan taktik. Jika chemistry mereka terbangun dengan baik, Indonesia akan memiliki lini serang yang sangat sulit dihentikan. Inilah yang membuat banyak rival ASEAN mulai khawatir. Mereka sadar bahwa menghadapi Timnas B Indonesia kini tidak lagi semudah beberapa tahun lalu. Cetak biru Trisula Maut Garuda B. Rumor paling panas saat ini adalah tentang terbentuknya Trisula lini serang baru.
Tim pelatih dikabarkan sedang menggodok 3 penyerang dengan karakter berbeda namun saling melengkapi. Di sektor sayap kanan, Indonesia disebut menyiapkan pemain bertipe eksplosif. Pemain ini punya kecepatan tinggi, skill individu mumpuni, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat baik. Tugas utamanya adalah menarik bek lawan keluar dari posisi ideal. Begitu ruang terbuka, ia bisa melepaskan umpan matang atau menusuk langsung ke area berbahaya. Kehadirannya akan sangat penting untuk merusak organisasi pertahanan lawan. Di posisi penyerang tengah, tim pelatih menginginkan sosok target man yang komplit. Ia harus unggul dalam duel udara, kuat dalam duel fisik, dan tajam saat menyelesaikan peluang. Namun tugasnya bukan sekadar mencetak gol. Striker modern juga harus mampu menjadi pemantul bola, membuka ruang bagi pemain lain, dan membantu aliran serangan. Karakter seperti ini sangat penting ketika menghadapi tim yang bermain bertahan. Dengan striker yang kuat, Indonesia bisa menyerang dari berbagai skema, baik melalui bola bawah, crossing, maupun set piece. Sementara di sektor kiri, tim pelatih menginginkan tipe inside forward. Pemain ini bukan sekadar winger biasa. Ia punya kemampuan menusuk ke dalam, memotong dari sisi lapangan menuju tengah, lalu melepaskan tembakan akurat ke gawang. Tipe pemain seperti ini sangat mematikan, karena ia dapat menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang terlihat tertutup. Saat sayap kanan menarik perhatian lawan, sayap kiri bisa menjadi algojo dari sisi berlawanan. Inilah yang membuat Trisula Timnas B tampak sangat berbahaya. Ketiga sektor memiliki karakter berbeda namun saling mendukung. Sayap kanan sebagai pembuka ruang, striker tengah sebagai target utama, sayap kiri sebagai eksekutor mematikan. Secara teori, kombinasi ini nyaris sempurna. Kecepatan ada, fisik ada, kreativitas ada, insting gol pun ada. Tidak heran jika rumor ini langsung membuat rival-rival ASEAN waspada. Latihan intensif dan polishing taktik. Namun sepak bola bukan sekadar soal teori. Kualitas individu saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Semua harus disatukan dalam sistem yang solid. Karena itu, tim pelatih Indonesia kini fokus pada proses polishing taktik. Latihan intensif terus dilakukan untuk membangun chemistry antar pemain. Tujuannya jelas. Setiap pemain harus memahami perannya secara detail. Kapan harus bergerak, kapan menekan, kapan membuka ruang, kapan melepaskan umpan. Semua harus sinkron. Dalam sepak bola modern, detail kecil sering menjadi penentu kemenangan. Satu pergerakan tanpa bola yang tepat bisa membuka ruang besar. Satu tekanan kolektif yang efektif bisa menghasilkan gol. Tim pelatih tampaknya sangat memahami hal ini. Mereka tidak hanya membangun tim yang kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Timnas B Indonesia akan menjadi tim yang sangat berbahaya. Bahkan bisa menjadi kejutan terbesar di turnamen nanti. Rival ASEAN mulai ketar-ketir. Kabar mengenai perkembangan Timnas B ini mulai ramai dibicarakan media sepak bola Asia Tenggara. Negara-negara rival yang sebelumnya percaya diri kini mulai berpikir ulang. Indonesia tidak lagi hanya memiliki satu tim kuat. Kini mereka punya 2 lapis kekuatan yang sama-sama kompetitif. Inilah yang membuat banyak rival mulai ketar-ketir. Jika dulu lawan hanya fokus menganalisis skuad utama Indonesia, sekarang mereka harus menghadapi ancaman dari Timnas B. Dan ancaman itu tidak kecil, justru sangat serius. Timnas B kini terlihat seperti mesin tempur baru yang siap menunjukkan kualitasnya. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah bukti nyata bahwa proyek regenerasi berjalan ke arah yang benar. Sepak bola nasional tidak lagi bergantung pada satu generasi pemain. Kini fondasi kekuatan dibangun lebih luas dan lebih dalam.
Hal ini sangat penting untuk masa depan. Karena tim besar bukan hanya punya starting 11 hebat. Mereka juga punya kedalaman skuad luar biasa. Indonesia tampaknya sedang menuju ke arah itu. Menatap turnamen dengan ambisi besar. Dengan semua perkembangan positif ini, optimisme publik terhadap Timnas B semakin tinggi. Harapan besar mulai tumbuh. Tim ini tidak datang hanya untuk sekadar berpartisipasi. Mereka datang dengan ambisi. Targetnya jelas. Tampil kompetitif dan meraih hasil maksimal. Kini pertanyaan besar pun muncul. Apakah Trisula lini serang mematikan ini benar-benar akan tampil sesuai ekspektasi? Apakah kombinasi lokal dan diaspora mampu menghasilkan chemistry yang sempurna? Dan yang paling penting, mampukah Timnas B Indonesia menjawab semua ekspektasi besar di atas lapangan? Jawabannya akan segera terungkap. Satu hal yang pasti, Timnas B Indonesia kini bukan lagi sekadar pelengkap. Mereka adalah kekuatan baru. Kekuatan yang siap mengguncang Asia Tenggara. Kekuatan yang siap membuat rival ASEAN ketar-ketir. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Garuda kembali terbang tinggi membawa kebanggaan untuk Indonesia. Kita tunggu pembuktiannya di lapangan. Kita Garuda.